kita akan menuju rumah Bapak Raga yang sebelumnya sudah kita telepon kemarin untuk menunjukkan cara bagaimana membudidayakan kelulut tanpa menebang pohon, sehingga apa yang kita harapkan budidaya sekaligus melestarikan lingkungan dapat tercapai. Ayo ikuti saya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Salam. Sehat, Pak. Sehat. Aduh, lagi kerjakan apa, Pak? Ini Pak, ini sarang kelulut kita Pak. Ya, kebetulan saya juga tertarik nih Pak dengan kelulut ini, Pak. Iya Pak. Udah berapa banyak sarang kelulut, Pak? Kita sekitar 30 sarang ada Pak. 30 sarang ya. Wow. Saya memang kemarin dapat kabar dari teman kan, jadi ada Bapak di sini yang memang budidaya kelulut katanya. Iya Pak. Makanya saya kesini, Pak. Kalau boleh tahu Bapak dari mana Pak ya? Saya dari lembaga SENS, Pak. Sense. SENS itu Sustainable Environmental Development Study. Oh, dari mana itu Pak? Kalau kita dari Pekanbaru, Pak. Memang fokusnya kita di lingkungan, ya termasuk yang seperti inilah, Pak. Karena kan saya lihat budidaya kelulut ini kan sangat bagus membantu penyembuhan di hutan segala macam kan. Rencana, Pak, kalau boleh saya mau tahu bagaimana cara membuatnya. Boleh. Ini lagi ngapain, Pak? Propolisnya. Propolis Pak. Oh ya, propolis. Kemarin kita udah riset gimana biar nggak nebang pohon. Iya. Itu kita menggunakan kotak Pak di batang Pak. Jadi maksudnya Sistem sistem cangkok. Cangkok gitu ya, Iya, Pak. tempel ya. Iya, Pak. Wah, saya setuju itu, Pak. Karena dengan itu bisa juga menjaga lingkungan kan. Iya, Pak. Oh ya, setuju saya, Pak. Jadi dalam membentuk membuat cangkang ini membuat kotak ini, Pak, yang untuk ditempel ke kelulut tadi. Itu apa ya tahapnya, Pak? Ini Pak, tahapnya kita menggunakan botol dulu Pak. Yaitu kita ambil propolis kelulutnya Pak. Kita campurkan alkohol ke dalam botol. Masukkan propolisnya. Alkoholnya dalam botol Pak, cukupnya. Jadi kita masukkan propolisnya Pak untuk menghancurkan propolis. Penggunaan alkohol ini untuk menghancurkan propolisnya Pak. Jadi ini fungsinya apa, Pak? Jadi kalau dihancurkan ini fungsinya propolis ini untuk apa? Propolis ini berfungsi untuk memancing kelulut masuk ke dalam botol Pak, atau dalam kotak. Oh ya. Jadi maksudnya kotak yang kita buat nanti diolesi propolis ini. Iya Pak, benar Pak. Di luarnya atau di dalamnya, Di Pak? dalam kotaknya Pak. Setelah kita bikin propolisnya Pak, masuk dalam botol, kita membuat kotaknya dulu Pak. Oh, Buat ya. kotaknya. Kotaknya ini ukurannya berapa, Pak? Ukurannya kita tergantung botol juga Pak. Ada yang 30. Botolnya gimana modelnya, Pak? Botolnya ini Pak. Oh, ini. Bekas Bicola Pak, teman Bicola. Oh, bekas Bicola ya. Iya Pak. Jadi ini sudah ada Bolong ini. dilobangin. Iya Pak. Ya, ini kayaknya pakai besi atau apa panas? Pakai bor kita Pak. Kita ada Wah, menggunakan bor bor ya. Kita menggunakan manual. Setelah ini sebagai di dalamnya Iya Pak. diukur baru Kita potong kayunya pas-pas Pak. ya. Kita nggak pas juga Pak, kita buat lebih dikit untuk ujungnya nih Pak, ujung botol biar keluar dikit. Oh, Untuk jadi masuknya Pak. jadi ini nanti yang untuk pintu masuknya yang buatannya. Iya benar Pak. Pintu buatannya. Iya, benar. Oh iya. Nah, kita potong dulu kayunya Pak ya, kita ukur. Ukurannya 36 cm Pak, sesuai 36 cm ya? Iya, 36 cm. Ini udah ada garisnya, Pak ya. Ini udah Pak. Saya bantu, Pak ya. Boleh Pak. Oke. Aduh, ini saya tidak biasa nukang sebetulnya, Pak. Bisa Pak? Oh, mudah-mudahan bisa, Pak. Tapi ini kurang tajam ya, Pak ya. Ini Pak, kita daripada beli papan, kita kan Iya. ada bekas buah-buahan, buah-buahan. Kita bisa Oh, ini manfaatkan, Pak. kotak-kotak bekas Buah-buahan. kayak kayu palet itu, Pak ya. Ya, benar. Oh iya. Kita bisa memanfaatkan apa limbah-limbah pasar itu, Pak. Limbah ya. Iya. Jadi setelah ini buat bingkainya, Pak ya. Saya buat bingkai untuk menahannya Pak. Bingkai.
Ada kayu, kita bang. Nah, bagian ini. Seperti ini aja pak. Iya pak. Jadi banyak. Bagian bawah ini enggak perlu pak ya? Perlu pak, kita harus tutup semua pak. Tutup ya. Berarti saya lebarkan aja nih pak ya. Ini awalnya botol soft drink yang dipakai, yang digunakan oleh Bapak Raga untuk membuat perangkap dari klul. Jadi awalnya tadi saya lapisi dengan styrofoam bekas buah-buahan di dalamnya, dan setelah itu saya lapisi koran dan saya lakban. Nah ini fungsinya. Jadi ini nanti yang akan ada di dalam kotak perangkap klul tadi. Dan ini ujungnya saya lihat sudah ada dilapisi oleh propolis. Dan menurut Bapak Raga, ini propolis yang dicairkan akan dimasukkan ke dalam ini juga sebagai pemancing dari klul itu untuk mau masuk ke dalam sarang buatan ini, sehingga kita tidak perlu menebang pohon dan indukan koloni awal dari kelulut yang akan kita pancing itu tetap ada di pohon. Jadi kita asumsinya dengan melakukan seperti ini, koloni kelulut akan berpindah ke sini dan kita bisa membawanya ke rumah seperti itu. Jadi fungsinya lubang ini pak buat Corong masuk dia pak. yang baru. Iya, corong masuk botolnya. Terus ditutup seperti ini. Ini fungsinya untuk melindungi botolnya di dalam pak. Dan Oh, mengendap gitu ya. panas pak. Biar enggak ini ya, hujan atau ini ya. Panas. Kira-kira beginilah posisi kotak dan yang akan ditempelkan ke batang yang memiliki koloni kelulut. Jadi corong ini akan masuk ke lubang yang ada di batang, sehingga kita harapkan kelulutnya masuk lewat sini dan ke dalam botol yang ada di dalam sini, yang botol tadi, terus dan akan keluar dari sini, dari corong yang pintu buatan kita sendiri. Kita harap dia lewat sini. Ini kenapa dibaluti dengan propolis? Karena kita harap propolis ini yang akan mengundang kelulut yang terbang sedang mencari makan untuk masuk ke sini dan membentuk koloni baru di dalamnya. Bila ini mungkin sudah selesai, kita bisa langsung pasang ke pohon yang kita maksud. Baiklah, kita sudah sampai di pohon yang ada sarang koloni kelulut. Jadi kawan-kawan bisa lihat pohonnya sebesar ini. Ini pohon leban namanya. Mencapai sebesar ini sudah banyak tahun. Jadi sayang kalau kita tebang. Nah, jadi tujuan kita bikin kotak untuk menempel koloninya. Ya pertama sebelum kita menaruh kotaknya, kita masukkan propolis yang udah kita hancurin ke dalam kotak yang udah jadi. Ini, kita masukkan semuanya. Ya. Jadi Ini? sebelum kita pas kotak, jangan ada celah untuk dia keluar buat corong yang lain gitu. Oh, Dia gitu. fokus keluar ke Yang kotak itu. itu ya. Iya.
itulah kawan-kawan. Jadi beginilah model metode pencangkokan yang dibuat oleh Bapak Rangga. Diharapkan setelah mencangkok ini kelulur akan masuk melalui lubang ini dan menuju ke dalam koloninya. Nah, setelah itu dia akan membentuk koloni baru di sini, di kotak ini. Kira dalam 2 atau 3 hari, kalau kita lihat di sini sudah ada corong baru, artinya pencangkokan itu bisa dibilang berhasil. Demikianlah kawan-kawan metode pencangkokan sarang kelulut agar kita tidak menebang pohon demi mendapatkan koloni kelulut. Mudah-mudahan cara yang dibikin oleh Bapak Rangga ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang ingin mencoba untuk berusaha di dalam bidang budidaya kelulut. Terima kasih Bapak Rangga. Ya. Semoga bermanfaat.